aku di channel Rebecca Natalia. Terima kasih yang udah klik video ini ya. Di sini bareng aku Rebecca dan juga Kak Bidan kita Lisa. Terima kasih ya. Oke, di video kita kali ini mau bahas tentang penyakit anak nih dari ASI ya. Biasanya itu tahap penyakit anak ini cukup emosional lah ya untuk para ibu maupun bayi, karena ini merupakan suatu kebiasaan juga dari bayi lahir, apalagi untuk ibu yang full ASI sampai menginjak 2 tahun gitu kan, mau melepaskan kebiasaan itu. Nah biasanya cukup sulit ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang lain itu kan dikasih jamu, nah itu kan bisa menimbulkan trauma nih. Di sini nanti Kak Bidan kita mau jelasin cara yang mudah dan juga yang pastinya nyaman untuk ibu dan juga bayi alami tanpa minum jamu. Ya, sebelumnya yang belum subscribe channel ini, kita tunggu untuk subscribe dulu, gratis. Jadi sebelum tahu tips dan triknya nih, cara mudah untuk menyapi bayi dari payudara kita gitu ya, dari minum ASI, itu sebenarnya ada usia bayi nggak sih? Gimana bayi itu siap gitu, kapan siap untuk disapi dari kita gitu, dari payudara ibu? Sebenarnya kalau bayi untuk siap disapi itu, yang penting bayi itu udah mendapat asupan nutrisi selain dari ASI ibu. Nah, semuanya kan udah tahu ya, ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan sebenarnya ya. Nah, udah 6 bulan ke atas kan udah dapat MPASI. Tapi untuk lumrahnya, untuk mendapat nutrisi yang lebih baik itu bayi sampai 2 tahun biasanya ya kita kasih ASI. Setelah 2 tahun baru kita sapi, biasanya gitu. Jadi ada tanda bayi nggak sih mereka itu siap disapi gitu, agar kita nggak susah juga untuk menyapinya? Oh ada, jadi udah ada nih beberapa hal ini, udah ngerangkum ada beberapa tanda bayi yang siap untuk disapi nih. Yang pertama itu bayi sudah dapat duduk dengan kepala tegak dalam waktu lama, jadi udah bisa duduk nih. Karena kadang kan ada yang masih diganjel atau gimana gitu ya, itu agak sulit sih kalau kayak gitu. Ini umur 8 bulan atau 9 bulan ya kan bayi udah bisa duduk tegak ya? Iya, sebenarnya tuh kalau 2 tahun itu dia teorinya ya, tapi kan kadang ada ibu pekerja atau gimana, itu ada beberapa resiko. Yang penting nggak apa-apa sih kurang dari 2 tahun, yang penting si bayi ini udah mendapat asupan nutrisi selain dari ASI gitu ya. Yang penting di atas 6 bulan gitu sih sebenarnya. Nah terus tadi tanda pertama kan itu ya, terus tanda keduanya membuka mulut dan tertarik ketika ada melihat orang lain makan. Jadi kalau kita makan, orang lain makan, dia tuh kayak pengen ikut makan, kayak dia kayak penasaran rasanya atau gimana gitu, dia pengen tertarik di situ gitu. Terus yang ketiga, koordinasi mata, mulut, dan tangannya mulai bekerja dengan baik sehingga dapat mengambil dan memasukkan makanan ke mulut. Kan ada tuh fase-fase bayi kalau lihat apa aja pasti dimasukin ke mulut gitu ya. Fase oral. Fase oral, betul. Jadi kayak gitu sih. Terus yang keempat itu berat badan bayi sudah mencapai 2 kali lipat dari berat lahir. Nah itu yang tadi dibilang di awal, harus mendapat nutrisi yang lain selain ASI baru boleh disapi. Jadi misalnya berat bayi lahirnya 4 kilo, berarti 8 kilo itu berarti udah bisa siap disapi ya? Oh. Terus selanjutnya Terus ada kondisi tertentu nih yang bisa menunda untuk menyapi ASI dulu. Itu yang pertama tuh, jika anak atau ibunya nih, si ibu sedang sakit, atau jika anak sedang tumbuh gigi. Karena kondisi ini itu dapat membuat menyapi anak menjadi lebih rumit, karena psikologis juga ya. Kalau anak sakit kan maunya deket ibunya, dan yang malah ternyaman itu kan di saat menyusu ibu gitu kan. ya, Yang kedua, mengonsumsi makanan atau minuman selain ASI yang tadi sudah dibilang, yang penting udah mendapat MPASI gitu ya. Terus yang ketiga, jika sedang terjadi perubahan besar seperti kita nih atau keluarga itu pindah atau berpergian jauh, itu agak sulit sih kalau kita dalam fase menyapi kita harus pergi jauh atau mesti pindahan rumah. Itu kan agak sulit juga, karena kan anak pasti akan rebel ya, dan kita harus banyak mengalihkan anak juga agar tidak ingin menyusu terus gitu. Oh itu kendalanya ya, kita harus menunda untuk menyapi. Berarti yang kedua maksudnya MPASI itu gimana ya? Jadi itu kalau seandainya dia belum mengonsumsi selain ASI, MPASI kan pasti nutrisi nggak cuma dari ASI nih.
Nah jadi itu baru boleh kita menghentikan ASI. Tapi kalau masih usia 0 sampai 6 bulan kan ASI eksklusif, jadi nutrisi si bayi itu cuma dari ASI. Jadi di situ kita nggak boleh tuh menyapri. Oh, nggak boleh menyapri kalau belum mendapat MASI ya. Oh iya. Oke, terus selanjutnya berarti caranya kalau mau menyapri gitu ya dengan mudah tanpa jamu itu gimana? Caranya memulainya itu yang pertama tuh kita harus mulai perlahan-lahan nih, kita harus sabar memang ya. Mulai menyapri secara perlahan, bertahap, tidak hanya bermanfaat untuk anak tapi juga untuk kita nih, untuk seorang ibu nih, untuk mengurangi frekuensi menyusu secara perlahan akan membuat produksi ASI secara bertahap juga nih pengurangannya perlahan-lahan. Ini penting untuk menghindari resiko pembengkakan ya atau nyeri. Terus hindari juga tuh yang tadi di awal yang dioles-olesin pahit atau apa ya, jamu itu jangan sih, itu bikin psikologis anak juga nggak bagus juga di situ kan, jadi trauma gitu. Sebenarnya jangan, itu cara zaman dulu ya. Iya, jangan. Atau kadang ada, aku pernah itu ya dengerin ya, dicocok kayak cabai sambal gitu ya kan. Aduh itu kan coba anak bayi dikasih cabai, aduh nggak bayangin juga sih, kita aja yang nggak suka sambal pasti kepedesan, gimana bayi itu no banget, itu jangan, pokoknya jangan dikasih terapi kayak gitu. Terus yang kedua, usahakan menyapri di siang hari karena bayi biasanya di pagi dan malam hari itu lebih banyak menyusu ASI kita ya. Jadi bertahapnya kita cobalah kita kurangi di siang hari gitu ya. Cara menyapri anak bisa dimulai secara bertahap dengan berhenti di siang hari, terus ganti dengan makanan padat di siang harinya, tapi tetap memberikan ASI di malam hari gitu. Itu bertahap, nanti lama-lama juga bisa berkurang. Pagi hari kita udah nggak nyusui, nanti yang paling berat itu di malam hari sih, karena malam hari biasanya ada tuh beberapa bayi yang harus tidur kalau ASI ibu nenek dulu itu memang agak berat di malam hari, tapi bisa kok nanti bertahan pelan-pelan kalau selama bayi udah terbiasa dengan rutinitas gitu kan, dia lama-lama bisa lepas sendiri kok dari ASI ibunya. Terus yang ketiga, mengganti satu waktu pemberian ASI dengan susu botol atau cangkir nih. Tetaplah ikuti jadwal yang sama selama seminggu. Kemudian di minggu berikutnya tambahkan lagi nih waktu saat memberikan susu botol mulai cangkir dan botol itu. Nanti terus bertambah nanti bertahap, lama-lama dia jadi bisa lepas ASI juga. Terus yang keempat, cobalah untuk menidurkan anak tanpa disusui secara bertahap. Jadi ciptakan ritual menenangkan lain tuh sebelum tidur, kayak membaca buku atau mendengarkan musik, atau pokoknya buat dia nyaman lah sambil memeluk atau mengelus-ngelus gitu kan. Memang pasti paling susah ya, karena pasti kan rutinitasnya dia pasti harus nenen. Jadi banyak pasti semua ibu pasti merasakan itu. Jadi pelan-pelan kayak kita bacain dia dongeng, ngobrol, lama-lama dia ngantuk baru dia bisa tertidur. Tapi memang itu proses yang harus bertahap banget sih. Iya sih, pernah kemarin aku coba nyapri kayak gitu ya, nenek dia udah nggak kebiasa nenek di siang hari, tapi kalau mau tidur itu dia pasti minta nenek lah. Aku coba kan udah nggak boleh nenek gitu kan, udah besar, dia nggak tidur sampai jam 3 pagi. Karena sudah terbiasa kan, kalau seandainya nenek itu bayi merasa aman dan nyaman karena dekat ibunya gitu ya. Iya. Gitu. Terus yang kelima itu ada kita mulai gunakan cangkir lebih sering kayak tadi ya dibandingkan botol. Cara lain, tempatkan minuman yang disukai anak ke dalam cangkir dan tempatkan yang tidak bersorai di dalam botol. Jadi dia bisa lebih memilih cangkir gitu sih. Biar nggak ngedot ya. Nenek kan biasanya ngedot pakai botol ya. Dan itu nggak bagus kan ya? Iya, kurang bagus juga. Terus yang keenam, komunikasikan dengan si kecil. Terus nih, jika nih para ibu sudah menyusui anak dalam waktu yang lama nih 2 tahun, terus menyusu sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas mereka nih sang bayi, jika kebiasaan dihentikan pasti kan kaget nih, pasti ya. Nah ini agar kita bisa diizinin sama anak, kita perlahan-lahan juga untuk kalau komunikasi sama anak, biar anak juga tahu nih, kayak contohnya nih, Dek kan udah gede nih, malu atau gimana gitu kan, udah mulai dewasa, misalnya udah mulai gede, minumnya dari gelas ya, kan udah bisa dari gelas gitu, jadi lama-lama nggak musuh dari kita gitu. Terus yang ketujuh, melibatkan anggota keluarga yang lain untuk membantu kita nih dalam proses menyapri. Biasanya sih peran di sini peran suami atau peran yang terdekat dari kita lah, atau mama kita atau siapa yang tinggal bareng kita di situ saat mulai rewel atau gimana, dia bisa mengalihkan atau membantu kita untuk mengalihkan si bayi agar gak rewel gitu sih.
Terus yang ke-10 ini yang terpenting nih, harus tetap sabar. Jadi para ibu harus sabar karena menyapih ini adalah salah satu fase yang sulit juga untuk kita sampai goal nih, sampai berhasil. Proses menyapih pasti sulit untuk kedua belah pihak, nggak cuma kita, nggak cuma si bayi, tapi kita juga sulit. Jadi untuk itu sabar dan jangan sampai kita marahin anak apabila mulai rewel atau meminta perhatian maupun meminta untuk disusui. Jangan mudah menyerah karena anak akan bingung apabila Anda tidak konsisten dalam proses menyapih gitu. Jadi kita harus tetap sabar dan kita harus pelan-pelan ngasih tahu anak, harus udah ya nenek dari kita atau gimana, dan kita jangan sampai marahin anak. Jadi anak kan kalau dengan kelembutan anak juga pasti akan nurut sama kita. Itu sih, itu syaratnya. Kalau nggak konsisten gitu kan jadinya bingung ya, hari ini kok nggak boleh nenen, besok nenen gitu kan, jadinya minta nyusu terus gitu ya. Iya. Oke, jadi intinya itu harus sabar ya. Emang cukup lama ya kalau pakai cara yang alami gitu ya untuk menyapih. Soalnya mengganti kebiasaan rutinitas yang sebelumnya dikerjakan gitu kan. Oke, sepertinya cukup ya segitu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang udah nonton. Yang suka bisa klik like, bisa share video ini ke kerabat lainnya, dan aku ingatkan lagi untuk subscribe agar kalian nggak ketinggalan nonton video menarik lainnya. Goodbye, see you. Bye.